Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini Putih akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan terdeskripsi. Ada beberapa kaidah kebahasaan terdeskripsi, yaitu kata depan, imbuhan, penulisan huruf kapital, kata ganti orang, dan majas. Mari kita bahas. Yang pertama, ada kata depan, disebut juga dengan preposisi. Kata depan berfungsi sebagai menunjukkan nama tempat, tujuan, pelaku, alat, dan sebab akibat. Ingat, penulisan kata depan harus dipisah. Contohnya, ada 3 kata depan, yaitu di sekolah, di rumah, penulisannya harus dipisah ya. Di sini menunjukkan tempat. Kata depan selanjutnya adalah ke. Contohnya, ke sana, ke sini, itu penulisannya harus dipisah, yaitu tujuan. Yang ketiga adalah dari situ, dari pasar. Nah, penulisannya harus dipisah atau harus dispasi. Oke? Kaidah kebahasaan yang kedua adalah imbuhan, disebut juga dengan afiks. Afiks di sini atau imbuhan, ada imbuhan di awal atau yang disebut dengan perfiks. Imbuhan awalan ada ber, di, ter, pen, per, se, men, dan ke. Imbuhan di tengah atau yang disebut dengan infik, ada er, dan in. Imbuhan akhiran atau yang disebut juga dengan sufiks, ada kan, an, i-nya. Imbuhan gabungan awal dan akhir, ada men-an, pen-an, ber-an, ke-an, se-nya. Perlu diingat, penulisannya digabung. Kalau tadi dipisah, sekarang digabung. Contohnya agar lebih jelas adalah men plus sapu menjadi menyapu, terjatuh, bekerja. Nah, di sini imbuhan be bisa berubah menjadi ber dan be. Oke? Tengah, getar mendapatkan imbuhan menjadi gemetar. Tali mendapatkan imbuhan menjadi temali. Imbuhan akhiran contohnya adalah angkut plus an menjadi angkutan. Akhir plus i menjadi akhiri. Imbuhan gabungan awal dan akhir contohnya adalah men plus bangga plus kan menjadi membanggakan. Per plus adu plus an menjadi pengaduan. Perlu diingat, kalian ketahui bahwa ada penulisan imbuhan yang tepat. Contohnya adalah kata dasar yang berawalan huruf KPTS plus imbuhan men dan pen, maka kata dasar KPTS itu luluh atau hilang. Contohnya adalah seperti ini. Imbuhan men di sini mendapatkan kata dasar yang awalannya adalah huruf KPTS, maka huruf KPTS ini atau PTSK ini hilang atau harus luluh menjadi memesona, tidak mempesona ya. Mentangkas menjadi menangkas, mensapu menjadi menyapu, menkatup menjadi mengatup. Jadi huruf nasal di sini, n di sini berubah menjadi m, n, en, dan eng ketika mendapatkan kata dasar PTSK. Oke? Kecuali jika kata dasarnya setelah huruf KPTS adalah huruf konsonan, maka tidak luluh atau tidak hilang. Contohnya adalah men plus kritik. Setelah huruf K di sini ada huruf konsonan R, maka tidak hilang. Mengkritik ya, bukan mengkritik tapi mengkritik.
Beda dengan kata katup, setelah huruf K ada A, maka harus hilang menjadi mengatup. Kalau di sini beda ya. Memproklamasi menjadi memproklamasi. P-nya tidak hilang karena ada huruf konsonan. Kaidah yang ketiga adalah penulisan huruf kapital, yaitu semua kata yang diikuti oleh nama atau penjelasan harus ditulis kapital. Contohnya adalah kata kota. Bila tidak diikuti nama kotanya, maka ditulis huruf kecil. Jika diikuti nama kota, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ada dua di sini ya. Yang pertama, hanya kata kota tidak diiringi namanya, maka harus kecil. Contoh yang kedua, kota Yogyakarta, karena diikuti kata Yogyakarta, maka kotanya harus besar. Contoh lagi di sini ada kata ke pantai sama ke pantai Parangtritis. Pantai yang pertama tidak diikuti nama atau penjelasan, maka hurufnya kecil. Yang kedua, karena di sini diikuti nama atau penjelasan, maka pantainya harus besar. Kecuali kata suku Jawa, jadi sukunya harus kecil, Jawanya tetap besar ya. Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasanya kecil, kecuali kalau nama pelajaran bahasanya harus kapital. Kaidah selanjutnya adalah kata ganti orang. Ada orang pertama yaitu tunggal, aku, saya. Orang pertama jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, ada kamu, anda. Kata ganti orang kedua jamak, ada kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, ada dia, ia, beliau, atau menyebutkan nama orang. Kata ganti orang ketiga jamak, ada mereka. Kaidah selanjutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperoleh efek-efek tertentu dalam kata yang digunakan. Majas yang digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan, yaitu ada personifikasi, yaitu melukiskan suatu benda seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya adalah awan menangis di tengah badai. Di sini awan diibaratkan seperti manusia karena bisa menangis. Majas yang selanjutnya adalah metafora, yaitu melukiskan sesuatu dengan perbandingan sifat yang hampir sama. Contohnya adalah raja siang terus bersinar. Raja siang di sini diartikan seperti matahari. Majas selanjutnya adalah hiperbola, yaitu melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa yang lebih hebat, yaitu contohnya harga minyak sekarang mencekik leher. Mencekik leher itu diganti dengan menggantikan kata mahal sekali ya. Litotes, yaitu melukiskan keadaan dengan kata-kata yang merendahkan hati. Contohnya, mampirlah sebentar ke gubuk sederhanaku. Ke gubuk sederhana di sini menunjukkan kerendahan hati. Oke, perlu diingat kembali dalam kaidah kebahasaan kata depan dan imbuhan antara di dan ke, kata depan dipisah, kalau imbuhan itu disambung. Oke, semoga kalian paham ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran KPO selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.